wajah yang bersuka cita pagi hari ini? Iya, silakan. Iya, puji Tuhan. Wow. Sekali lagi teacher ingin bertanya, saya Pastor Jimmy, siapa yang bersuka cita lambaikan tangan? Lambaikan tangan yang bersuka cita pagi hari ini. Wow, puji Tuhan. Iya. Semua bersuka cita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita melihat gambar yang berikut ini. Ini foto siapa ini? Ini gambar siapa? Oke. Ya, ada yang tahu? Ini foto yang tahu angkat tangan. Siapa yang tahu? Itu gambar siapa? Foto siapa? Ini adalah foto daripada astronot Amerika yang pertama-tama menginjakan kakinya di bulan. Namanya siapa? Namanya Neil Armstrong. Wow, ternyata banyak yang tahu ya. Wow, Neil Armstrong adalah astronot Amerika yang pertama-tama menginjakan kakinya di bulan. Dan itu diawali oleh karena seorang yang punya mimpi. Namanya John F. Kennedy. John F. Kennedy setelah dia terpilih, ini John F. Kennedy, setelah dia terpilih menjadi presiden Amerika, kemudian dia berkata, dalam 10 tahun ke depan, Amerika akan mengirimkan astronot ke bulan. Wow. Oleh karena mimpinya, sehingga para ilmuwan Amerika, mereka bekerja keras, mereka bekerja oleh karena mimpi dari seorang yang bernama John F. Kennedy. Mereka terus berjuang supaya mimpi itu jadi kenyataan. John F. Kennedy berkata dalam 10 tahun kemudian, tapi ternyata tidak sampai 10 tahun. 8 tahun kemudian, Neil Armstrong menginjakan kakinya di bulan. Mengapa itu terjadi? Karena diawali dengan ada orang yang punya mimpi. Dan ada orang yang bekerja keras untuk mewujudkan mimpi itu. Mimpi menjadi kenyataan oleh karena kerja keras. Dan saya juga percaya hal yang sama juga bisa terjadi dalam hidup kita. Dalam hidup anak-anak, kita harus punya mimpi. Dan kita harus bekerja keras. Harus rajin. Sehingga mimpi menjadi kenyataan. Saya pernah bertanya di antara anak-anak, siapa yang mau jadi dokter? Siapa yang menjadi polisi? Siapa yang menjadi tentara? Siapa yang menjadi penerbang? Siapa yang menjadi ilmuwan? Oh, banyak orang anak-anak yang mengangkat tangannya. Itu mimpi, itu harapan. Dan untuk mencapai mimpi itu, harapan itu, kita harus bekerja keras. Demikian juga dialami oleh Yusuf. Mari kita membuka Alkitab kita. Dikatakan demikian. Ya. Kejadian pasal yang ke-41 ayat 38. Kita perhatikan baik-baik. Ya. Ya. Kejadian pasal 41 ayat 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah? Firaun berkata, mungkinkah kita mendapat anak muda seperti ini? Orang muda seperti ini. Yaitu Yusuf. Dia orang yang penuh dengan roh Allah. Dia penuh dengan Roh Kudus. Ayat berikutnya dikatakan ayat 39. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, perhatikan, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, dan tidak ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana
seperti engkau. Perhatikan, Firaun berkata, orang ini orang penuh dengan roh Allah. Allah telah memberitahukan semua ini kepadamu. Dan tidak ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Yusuf dikatakan dia orang yang berakal budi dan orang yang bijaksana. Mengapa semua itu terjadi? Siapa yang ingin menjadi orang yang berakal budi dan bijaksana seperti Yusuf? Angkat tangan. Wow, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Ya. Oleh karena semuanya itu, kemudian ayat yang ke-46 dikatakan demikian. Ayat 46, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun. Dan Firaun melantik dia. Ayat yang ke-46, ayat 39, perhatikan. Ya, ayat 46, ulangi. Ya. Sama-sama kita membaca 2, 2, 3. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun. Lalu dikelilingnya seluruh tanah Mesir. Yusuf dilantik untuk menjadi Perdana Menteri. Orang yang penting di Mesir. Kapan dia dilantik? Ketika umurnya masih 30 tahun. 30 tahun. Yusuf sudah dilantik menjadi Perdana Menteri. Menjadi orang yang berkuasa. Orang yang dipercaya. Untuk memerintah di Mesir. Wow. Firman Tuhan memberitahukan tentang Yusuf. Ya. Mengapa Yusuf ketika masih muda, dia sudah menjadi Perdana Menteri? Mengapa dia dilantik menjadi Perdana Menteri? Mengapa Firaun mengangkat dan melantik dia? Juga karena diawali dengan apa? Karena mimpi. Yusuf dikatakan ketika dia masih muda, dia punya mimpi. Dia bermimpi. Dia bermimpi, dia ceritakan kepada mama dan papanya. Dia ceritakan kepada teman-temannya. Dia ceritakan kepada saudara-saudaranya mimpinya itu. Sampai-sampai teman-temannya itu mengolok-olok dia. Mereka menjuluki Yusuf itu tukang mimpi. Papanya pun berkata, mana mungkin seperti itu? Mereka tidak percaya. Tapi semua mimpi itu akhirnya menjadi kenyataan. Yusuf dia bermimpi. Dan Yusuf dikatakan karena dia disertai oleh Tuhan. Yusuf dikatakan dia orang yang rajin. Dia bekerja. Wow. Firman Tuhan sangat jelas dikatakan tentang Yusuf. Ya. Bagaimana Yusuf itu dia bekerja. Dia rajin. Dia taat kepada orang tuanya. Oleh sebab itu, kalau kita ingin supaya kita berhasil, supaya kita menjadi orang yang sukses, orang yang menang, mari kita belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita punya mimpi. Bermimpi. Mimpi itu artinya harapan, kerinduan. Pastor Jamie, ketika saya masih usia SD, saya mendapat tugas dari guru untuk membuat satu karangan, judulnya ialah Cita-citaku. Ya. Apa menjadi cita-cita? Apa menjadi harapan? Waktu masih SD, saya sudah menulis cita-citaku ialah mau menjadi orang yang bisa memberitakan firman Allah. Saya suka mendengar siaran rohani. Saya sudah mendengar firman Tuhan. Ya. Waktu saya masih kecil, belum ada TV seperti sekarang. Yang ada itu radio. Tapi radio yang saya suka dengar ialah radio siaran Bukit Baitani. Ya. Saya suka mendengar khotbah. Saya sudah mendengar firman Tuhan.
Dan saya sudah punya cita-cita. Saya juga ingin supaya saya juga bisa memberitakan firman Tuhan. Wow, ada di antara anak-anak juga yang punya cita-cita, harapan untuk apa? Untuk menjadi hamba Tuhan. Yang akan diutus ke negara-negara yang lain untuk pergi memberitakan kabar baik. Ada yang punya cita-cita untuk apa? Menjadi polisi. Polisi yang takut akan Tuhan. Polisi yang membela yang benar. Amin. Ada yang cita-cita untuk menjadi tentara. Ya. Untuk berjuang mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Amin. Ada yang mau menjadi penerbang. Ada yang mau menjadi dokter. Siapa yang mau menjadi dokter? Angkat tangan. Wih, puji Tuhan. Siapa yang mau menjadi guru, mau jadi teacher? Angkat tangan. Wow, yang mau menjadi hamba Tuhan, mau menjadi pendeta? Angkat tangan. Wow, di dalam ruangan ini ada yang angkat. Siapa yang mau jadi? Angkat tangan, angkat tangan. Wow. Siapa yang mau menjadi ilmuwan? Angkat tangan. Wow. Siapa yang menjadi orang yang punya bisnis, punya usaha, yang sukses? Angkat tangan. Wow, banyak. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya. Itu semua mimpi. Itu semua harapan. Dan tidak cukup hanya punya mimpi. Kita harus berjuang. Kita harus bekerja keras. Harus rajin belajar. Dan jangan lupa juga yang terutama, kita harus hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya menjauhi kejahatan. Kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Seperti Yusuf. Mari kita kembali perhatikan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Kejadian pasal yang ke-41 ayat 38. Dikatakan demikian. Kejadian 41 ayat yang ke-38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapati anak muda, orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Mengapa Yusuf penuh dengan roh Allah? Karena dia punya hubungan dengan Allah. Dia punya hubungan dengan Tuhan. Dia punya relationship, dia punya fellowship, dia akrab dengan Tuhan. Dia hidup takut akan Tuhan. Dia tidak mau berbuat dosa. Dia melawan, dia menolak itu. Karena dia takut kepada Tuhan. Ketika dia digoda oleh Tante Potifar untuk berbuat dosa, Yusuf berkata apa? Mungkinkah aku melakukan kejahatan yang besar ini? Dan mungkinkah aku bisa melakukan hal yang jahat seperti ini? Dan membuat dosa terhadap Tuhan. Yusuf menolak. Setan suka datang untuk menggoda anak-anak. Setan suka datang untuk menggoda. Tapi orang yang penuh dengan roh Allah, dia akan menolak semua hal yang jahat. Setan suka menggoda supaya kita mencuri, supaya berdusta, supaya berbuat jahat. Tapi kalau kita penuh dengan roh Tuhan, roh Allah, kita akan mampu untuk berkata tidak terhadap semua yang jahat. Oleh sebab itu, supaya kita menjadi orang yang berhasil seperti Yusuf, pastikan kita hidup penuh dengan Roh Kudus. Amin. Ya. Perhatikan sebuah gelas, kalau diisi dengan air dia harus tegak lurus. Ya. Tapi kalau gelasnya sudah miring, yang akan terjadi apa? Itu airnya akan berkurang. Kalau hidup kita, hubungan kita dengan Tuhan benar, pasti kita akan hidup penuh dengan Roh Kudus. Amin. Siapa yang mau hidup penuh dengan Roh Kudus? Angkat tangan. Wow. Penuh dengan Roh Kudus. Ya. Hidup takut akan Tuhan. Dan yang berikut dikatakan, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-39, dikatakan demikian. Kata Firaun kepada Yusuf,
Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya itu kepadamu. Oleh karena Allah. Jadi Yusuf menjadi orang yang benang, orang yang berhasil. Dia menjadi Perdana Menteri. Karena apa? Karena Allah. Allah yang menolong dia. Allah yang membuat itu semua berhasil. Allah telah memberitahukan semuanya itu kepadamu. Dan tidak ada yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Siapa yang buat dia berakal budi dan bijaksana? Karena Allah, karena Tuhan. Mari kita jadi orang yang berakal budi dan bijaksana. Mari kita menjadi orang tua yang berakal budi dan bijaksana. Kita bisa orang berakal budi dan bijaksana. Dia bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dia bisa membedakan ini benar, ini salah. Orang yang berakal budi. Saya percaya orang yang berakal budi, dia orang yang takut akan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan. Orang yang setia ikut Tuhan. Orang yang berdoa. Orang yang suka mendengarkan firman Tuhan. Mengapa Yusuf dia kuat? Dia teguh. Karena firman Tuhan ada dalam hidupnya, dalam hatinya. Dia penuh dengan roh Allah. Jadilah anak-anak yang berakal budi dan bijaksana. Ada amin? Hidup berakal budi dan bijaksana seperti Yusuf. Saya mau berdoa, pastor mau berdoa untuk semua kita anak-anak dan semua kita yang mengikuti acara ibadah pada pagi hari ini. Hidup berakal budi dan bijaksana. Yang ingin untuk supaya hidupmu engkau menjadi anak-anak yang berakal budi, anak-anak yang bijaksana, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang dipimpin Tuhan, anak-anak yang diberkati Tuhan, anak-anak yang berhasil, punya masa depan yang baik. Hiduplah takut akan Tuhan. Pastor mau berdoa. Mari taruh tangan kiri dadamu, angkat tangan kananmu. Taruh tangan kiri dada, angkat tangan kanan. Bapak, terima kasih Bapak. Engkau melihat setiap anak-anak, bahkan setiap kami yang mau supaya hidup kami, hidup dituntun oleh Tuhan. Hidup berakal budi dan bijaksana seperti Yusuf. Bapak hamba berdoa, supaya setiap kami yang mengikuti acara ini, tidak ada yang terlewatkan. Kami menjadi orang-orang yang berhasil, seperti Yusuf, karena kami punya mimpi, dan kami bekerja keras, kami rajin, kami tidak malas, kami punya harapan, kami punya cita-cita. Bapak hamba berdoa untuk anak-anak kami yang punya mimpi, punya cita-cita, punya harapan. Hamba perkatakan, harapanmu, mimpimu akan tiba waktunya. Itu menjadi kenyataan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong mereka, supaya mereka bisa melewati setiap tantangan yang mereka hadapi. Mereka rajin bekerja, mereka setia, mereka mengasihi Tuhan, mereka menghormati orang tua, mereka menghormati Tuhan, mereka mengagungkan Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa hamba-Mu. Demikian juga semua teacher dan juga semua orang tua. Hamba juga berdoa, biarlah juga mereka menjadi orang tua yang berakal budi dan bijaksana. Mereka hidup penuh dengan roh Allah, seperti Yusuf penuh dengan roh Allah. Terima kasih Bapak, ini doa hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba melarang, menolak semua yang jahat. Dalam nama Tuhan Yesus, hanya tinggalkan semua anak-anak kami. Biarlah perlindungan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka. Mereka hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama berkata, amin.